A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bab najasati najisnya al-maitati bangkai, wadami dan darah, al-masfuhi yang dialirkan, al-khariji yang keluar, minal insani dari manusia, dari darah manusia, awil haywani atau hewan-hewan yang haram ya. Walahmi dan daging al-khinziri, celeng atau daging babi. Bab yang menjelaskan tentang najisnya bangkai, darah yang dialirkan yang keluar dari manusia, dan juga hewan-hewan yang haram dan daging babi. Qala berfirman siapa Allahu Ta'ala, Allah yang maha luhur. Kul katakan wahai Muhammad, la ajidu, tidak menjumpai saya, fima di dalam apa-apa ukhya yang telah diwahyukan apa ma ilayya kepadaku, tidak menjumpai muharraman diharamkan ala atas to'imin orang yang makan, ya to'amuhu yang makan siapa orang pada makanan. Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, saya tidak menjumpai semua apa yang Allah wahyukan kepada saya itu haram untuk makanan-makanan yang dimakan. Artinya semuanya itu tidak ada yang diharamkan, illa kecuali yang diharamkan ayakuna bahwa ada apa makanan maitatan bangkai, audama masfuhan yang dialirkan, aulahma atau daging khinzirin babi. Fainahu maka sesungguhnya daging babi atau semuanya rijsun najis atau haram. Jadi semua makanan yang ada itu hakikinya itu adalah halal. Kecuali ya, itu berupa bangkai. Ya, misalnya itu jenis hewan atau binatang yang halal. Seperti ayam, seperti kambing, halal kan? Tapi kalau itu matinya bukan karena disembelih, alias ya mati karena nggak disembelih, itu hukumnya bangkai. Nah, kalau sudah bangkai itu haram, walaupun itu ayam, kambing, tapi kalau sudah mati tanpa disembelih, maka itu hukumnya bangkai. Nah, bangkai itu hukumnya haram atau najis. Atau darah yang dialirkan. Darah yang dialirkan ya seperti pada saat kita motong sapi itu. Pas motong kan darahnya mengalir. Nah, itu haram itu darahnya. Darah yang mengalir itu ditadai, kemudian dibekukan, dijadikan apa namanya, didih apa-apa itu. Haram itu. Atau daging babi. Daging babi itu hukumnya juga haram, juga najis. Surah Al-An'am ayat 154. Babu bab toharoti sucinya
maitatis samaki, bangkai ikan, maitati bangkai, as-samaki ikan, wal jarodi dan belalang. Jadi jenis-jenis belalang dan sejenisnya. Jadi babnya bahwa bangkai ikan dan juga bangkai yang jenis belalang itu hukumnya suci dan juga halal. Atasana Abu Mus'ab, qala atasana Abdurrahman ibnu Zaid bin Aslam, an abihi an Abdillah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ukhila dihalalkan lakum bagi kamu sekalian maitatani dua bangkai, dua jenis bangkai, wadamani dan dua jenis darah. Jadi enggak semua bangkai itu haram dan tidak semua jenis darah itu haram. Ada dua yang halal. Fa'ammal maitatani, maka adapun dua jenis bangkai yang halal, fal khutu, maka ikan, ya, bangkai ikan, wal jarodu dan belalang dan sejenisnya. Bangkai ikan, nah itu halal itu. Jadi ikan itu mati tidak harus disembelih. Apalagi jenis binatang laut itu bangkainya halal. Kemudian juga jenis belalang, jenis apa? Belalang dan sejenisnya. Kecoa, apalagi itu. Itu secara hukum itu adalah halal dan tidak najis. Wa amad damani, adapun dua darah, dua jenis darah, fal kabidu, maka hati, ya hati hewan itu, hewan yang halal. Itu kan darah, tapi darah berbentuk hati, watihalu dan limpa. Hati dan limpa itu hukumnya halal. Rawahu Ibnu Majah fi kitabil At'imah. Babun, adapun bab yang ke-23. Anna, sesungguhnya ma apa-apa, la nafsa yang tidak ada darah, lahu bagi apa-apa, sailatan yang mengalir, lam yanjus tidak najis, bil mauti sebab mati. Babnya sesuatu yang tidak ada darahnya, tidak ada darah yang mengalir. Kan ada jenis hewan atau yang itu kan nggak ada darahnya, itu darah yang mengalir artinya. Nah itu tidak najis walaupun sudah mati, sudah jadi bangkai. Makanya ikan apa itu kan nggak dipotong karena memang nggak ada darahnya, nggak ada darah yang mengalir. Coba kalau nggak percaya, ikan tongkol misalnya kita potong, ya nggak keluar darahnya. Nah maka tidak dihukumi najis. Atasana Khalid bin Makhladin, atasana Sulaiman ibnu Bilalin, qala atasani Utbah ibnu Muslim, qala akbarani Ubaid bin Hunainin, qala berkata Ubaid, sami itu mendengar aku Abu Hurairah radhiyallahu an yaqulu, berkata Abu Hurairah, qala bersabda siapa Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a, ketika jatuh, apa azubabu, lalat
dan sejenisnya. Jatuh fisyarobi di dalam minuman ahadikum salah satu kalian. Wal yaumisu, maka mencelupkan siapa orang pada lalat dan sejenisnya. Suma kemudian lian zi'bu, mengambil atau membuang siapa orang pada lalat. Nabi bersabda, ketika ada lalat yang jatuh di dalam tempat minum kita, maksudnya ya minuman yang teh misalnya atau kopi, baru bikin, tiba-tiba ada lalat jatuh di situ. Maka saran Nabi, celupkan sekalian itu lalat itu, lelepin sekalian. Setelah itu baru kamu ambil, kamu buang. Umumnya kan orang itu punya pemahaman bahwa takut ada penyakit, kan begitu. Ada penyakitnya lalat itu. Nah, makanya menurut Nabi kalau jatuh di tempat minuman kita, lelepin sekalian. Setelah itu baru dibuang. Wa inna fi ihda, maka sesungguhnya pada salah satunya janahaihi, kedua sayapnya lalat, daan penyakit, wal ukhra, dan yang lainnya syifaan, penawar atau obat. Kenapa tadi Nabi menyarankan supaya direndam sekalian baru dibuang? Ya, karena salah satu dari sayap lalat itu ada penyakit, yang satunya penawarnya, obatnya. Nah, jadi kalau udah dimasukin sekalian, berarti sudah netral, sudah kena penawarnya. Kalau tadi misalnya kena sayap yang bagian ada penyakitnya, maka sudah dinetralkan sama sayap yang satunya. Wah, geli Pak, dibuang aja, ya silakan. Ini artinya kan Nabi memberikan solusi. Dan ini juga menunjukkan bahwa binatang yang tidak ada darahnya itu tidak najis. Lalat kan tidak ada darahnya. Nyamuk, ya, nyamuk itu darah manusia itu ya. Itu tidak najis. Makanya kata Nabi, kalau lalat masuk jatuh ke minuman kita, lelepin sekalian. Udah gitu kamu buang. Sudah aman itu sudah.